Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Niludia Aista Dewi. Saya biasa dipanggil Sita ya. Nah, saya adalah salah satu tim pengajar di Stikes Panjen. Ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di kampus Stikes Kepanjen. Kampus yang beauty, intelligent, dan good performance. Ya, di sini kita akan sedikit sharing ya, karena mungkin ini adalah suatu yang sudah tren ya, tentang pencegahan pelecehan seksual di area kampus. Kenapa sih kita mengambil pencegahan pelecehan seksual di area kampus? Karena ternyata menurut penelitian di sini area yang paling berisiko terjadi pelecehan itu adalah area yang dianggap aman oleh korban. Kalau kita berada di area yang tidak aman, kita otomatis akan lebih waspada. Sedangkan ketika kita berada di area kampus atau area kerja, kita menganggap itu aman, nggak mungkin lah di sini ada seperti itu. Nah, jadi kita akhirnya cenderung untuk lebih menurunkan kewaspadaan. Nah, maka dari itu di sini kita akan membahas tentang pencegahan pelecehan seksual di area kampus. Sebelum kita membahas tentang bentuk pelecehan di area kampus, alangkah baiknya paling tidak kita harus tahu dulu, kenal dulu tentang apa sih yang dimaksud kekerasan seksual sebelum kita ke pelecehannya sih ya. Di sini ada 15 ya. Yang pertama pemerkosaan, ya, intimidasi seksual, yang kedua, yang ketiga pelecehan seksual, yang keempat eksploitasi seksual, yang kelima perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, termasuk di dalamnya gratifikasi di sini ya, mungkin jenengan pernah dengar kemarin ya. Terus kemudian prostitusi paksa ya, ini deket-deket lah tetangga 11-12 sama perdagangan perempuan untuk tujuan seksual atau gratifikasi ya. Terus kemudian yang ketujuh perbudakan seksual ya. Yang kedelapan pemaksaan perkawinan termasuk di dalamnya cerai gantung ya, itu kawin kontrak seperti itulah ya. Terus kemudian yang kesembilan pemaksaan kehamilan termasuk kamu harus punya anak lagi, anak cewek atau cowok. Nah itu padahal dia tidak ingin tambah anak umpama ini ya contohnya. Terus kemudian pemaksaan aborsi ya. Terus ini pemaksaan aborsi ini rata-rata yang bersifat kriminalis, kalau yang karena terapi atau seperti apa, nah itu patut dipertimbangkan dulu ya. Terus kemudian pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi ya. Terus kemudian penyiksaan seksual ya. Yang ke-13 penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual ya. Yang ke-14 praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan atau laki-laki. Di sini kenapa ternyata kekerasan seksual, pelecehan seksual itu korbannya tidak hanya perempuan, laki-laki juga banyak ya, tapi karena nanti sesuatu hal mereka enggan untuk mengekspor, jadi akhirnya cenderung sebetulnya lebih banyak perempuan. Nah, tapi dengan perkembangan zaman seperti sekarang banyak juga korbannya perempuan, laki-laki dan anak-anak. Bahkan manula juga ada, hati-hati ya. Nah, di sini yang ke-15 ya, ini adalah kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminasi ya beralasan moralitas agama. Nah, ini ya sering terjadi. Nah, ini adalah 15 bentuk kekerasan seksual ya. Kita lanjutkan lagi, ternyata ini ya, kita kembali ke pelecehan seksualnya. Angka kejadian korban pelecehan seksual yang dilaporkan loh ya, ini adalah fenomena gunung es, jadi belum tentu yang tidak dilaporkan lebih banyak seperti itu. Lebih banyak melibatkan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku. Jadi di sini lebih banyak dilaporkan tuh perempuan sebagai korban. Nah, tetapi dengan pergeseran perkembangan zaman, mungkin jenengan pernah ingat ya kasus-kasus yang kemarin lagi tren, dan ini zaman saya dulu SD, jenengan belum lahir ya mungkin ya, atau belum lahir lah. Itu ada kasus robot gedek. Dia adalah pelaku sodomi pada laki-laki maupun perempuan, tapi banyak
laki-laki ya, dia seorang laki-laki mensodomi laki-laki yang terutama di situ adalah lebih banyak anak jalanan, dan dia juga membunuh, sebagian dibunuh sehingga terjadi ini pembunuhan berantai. Itu zaman dulu ya. Yang lagi tren kemarin ya ada kasusnya Raihan Sinaga. Nah ini kasusnya yang lagi ngetren banget ya kemarin. Dia ternyata laki-laki yang melecehkan laki-laki juga. Jadi hati-hati sekarang ya, ternyata pelaku itu belum tentu lawan jenis. Ya. Bisa saja dia sejenis juga. Ya. Dan dia juga belum tentu mempunyai physically yang lebih kuat daripada korbannya. Pelaku yang kasus Raihan ini tadi ternyata pelakunya kan lebih secara physically, kalau orang Jawa nggak jawani gitu ya. Ternyata dia bisa melecehkan orang-orang yang dengan fisik yang lebih kuat daripada dia. Ya, ini pelecehan seksual atau sexual harassment ini ya. Ini adalah konotasinya adalah tindakan yang tidak diinginkan. Ingat loh ya, tidak diinginkan ya. Tapi kalau sama-sama korbannya dia menikmati, nanti ada kasus-kasus tertentu yang korbannya ternyata menikmati pelecehan ini. Nah, nanti kita bahas nanti belakang-belakang ya. Nah, ini itu dikatakan sebagai pelecehan seksual, ingat tidak diinginkan. Nah, ini ya. Ada 3 jenis di sini, jenis pelecehan seksual, ada pelecehan gender, alah perempuan aja loh, nah seperti itu ya, itu konotasi stereotip ya. Terus kemudian perhatian seksual yang tidak diinginkan ya, nah ini terus bisa bersifat rayuan-rayuan ya, hati-hati yang sering memberikan modus-modus PHP ya, juga nah, rayuan-rayuannya itu juga harus dipikirkan lagi, kalau mau ngerayu itu tulis dulu apa ini ada berbau konotasi seksual atau enggak. Kalau termasuk, nah nanti itu termasuk pelecehan seksual, hati-hati yang merayu ya. Terus kemudian yang dirayu juga jangan seneng-seneng aja, ternyata rayuannya berbau pelecehan seksual. Nah itu jangan bahagia dulu dirayu, ternyata setelah dibaca rayuannya begini ya, ternyata saya dilecehkan. Nah tapi dia bahagia, nah, hati-hati. Maka dari itu saya katakan tadi ada korban-korban yang merasa nyaman dilecehkan gitu. Kemudian ini pemaksaan seksual, kalau ini jelas ya, ini sudah jelas lebih dipaksa yang berhubungan dengan seksualitasnya ya. Nah ini persepsi terhadap tindakan pelecehan seksual berdasarkan situasi. Nah ini ada penelitian dari 81 sampai 98 responden mahasiswa setelah mereka tahu bentuk sebetulnya hal seperti ini tuh termasuk pelecehan seksual. Ternyata mereka mengaku, kalau gitu saya rata 81 sampai 98 mahasiswa ya ini ya. Mahasiswa ini bisa mahasiswi dan mahasiswa ya, bisa cowok bisa cewek itu. Ternyata saya pernah dilecehkan ya, tapi saya nggak sadar karena mereka nggak sadar bentuk pelecehan seksual itu kayak apa. Mereka berpikir bahwa pelecehan seksual itu berhubungan dengan menggrabe, mengepak dan touch to touch. Padahal tidak seperti itu ya. Kadang ada yang verbal dan non verbal. Kalau verbal itu jelas dari kata-kata, yang non verbal bisa dari body language. Ketika kita ngobrol dengan seseorang, ternyata orangnya itu kalau lihat kita kayak ke satu titik yang bagian anggota anatomi tubuh kita yang kok dilihatin itu aja, padahal muka saya itu loh di sini, kenapa jenengan kok lihat situ aja. Nah itu termasuk di dalam pelecehan seksual. Ini kemudian ini ya, perilaku yang terlibat, hati-hati perayuan yang bersifat seksual. Jadi kalau yang mau ngerayu list dulu rayuannya, jangan sampai rayuan jenengan tuh ternyata termasuk pelecehan seksual ya. Terus kemudian hubungan di antara orang yang terlibat. Nah ini ada 2, ada orang yang sudah dikenal, jadi memang kenal, atau orang-orang yang tidak dikenal tahu-tahu pas lewat karena ada situasi kondisi ya yang memungkinkan dia melakukan pelecehan seksual. Nah, itu ya. Terus kemudian usia, ternyata perempuan di bawah 20 tahun itu lebih rentang dan lebih banyak kasusnya dilecehkan daripada usia-usia yang lain. Ini bukan hanya pada perempuan, juga pada laki-laki ya. Terus kemudian jenis kelamin, nah ini perempuan tetapi ini ya, karena di negara-negara maju, negara-negara maju ya, kalau negara berkembang rata-rata perempuan, kalau negara maju karena sudah perubahan pola hidup ya, terus ada beberapa orientasi seksual yang seharusnya tidak diperkenankan ternyata dilegalkan, akhirnya korban dan pelaku itu bisa dari satu jenis, ya, satu gender maksudnya.
Kemudian jenis pekerjaan yang biasanya paling banyak ini pada ini ya, ini bukan pekerjaan yang sengaja ingin dilecehkan ya, jadi mereka tidak mahasiswa pekerja yang sebetulnya mereka tidak berkecimpung di sesuatu yang berhubungan dengan anatomi ya, ternyata mereka berisiko dilecehkan di tempat mereka melakukan aktivitas kampus atau mungkin sekolah, juga bisa di tempat institusi pekerjaan. Ini aspek pelecehan seksual, ada aspek perilaku. Ya. Kadang-kadang si korban maupun pelaku ini nggak sadar kalau si pelaku dilakukan pelecehan, itu nggak sadar. Si korban dilecehkan juga nggak sadar karena ini ya, mungkin contohnya umpama ya, ada seorang perempuan berjalan, kemudian karena ada sesuatu yang menarik dan lagi lagi gambut ya, seorang cowok memberi siulan, sweet. Nah, itu ternyata termasuk dalam pelecehan seksual. Nah, yang kadang-kadang karena yang korbannya itu itu biasa digodain ya. Terus yang pelakunya itu biasa loh, kan saya nggak ngapa-ngapain, cuma sweet ya. Nah, ternyata di dalam penelitian termasuk memberi respon seperti itu termasuk pelecehan seksual. Jadi hati-hati ya kalau nyuit-nyuitin, walaupun yang dicuitin kucing juga hati-hati ya. Nah, itu bisa termasuk pelecehan seksual terhadap kucing pada kasus-kasus orang-orang dengan gangguan ini ya, zoofilia. Kalau lihat hewan tuh gimana gitu ya, hati-hati. Nah, terus aspek situasional ya, jadi kadang-kadang aspek situasional ini bisa dilakukan dalam mungkin ada kondisi tertentu yang terpaksa seakan-akan ini ya dilegalkan pelecehan ini ya. Nah, kalau aspek legalitas ini adalah ini berhubungan dengan tidak kuatnya atau kurang kuatnya hukum untuk melindungi ini ya korban, terutama pada wanita itu. Nah, itu jadi akhirnya sepertinya tampaknya nggak masalah kalau seperti ini aja nggak akan sampai. Nah, terus yang kedua aspek legalitas ini banyaknya kasus-kasus pelecehan yang menjadi bumerang pada korbannya sehingga dia dituntut balik oleh pelakunya. ITE lah, terus kemudian pencemaran nama baik. Nah, inilah yang membuat korbannya itu enggan untuk melaporkan. Sudah dia mengalami kerugian, terus habis itu nama baiknya buruk, malah dituntut balik dengan orang-orang yang melakukan atau pelaku pelecehan seksual. Itu sangat sering sekali terjadi. Jangan cari kasus-kasusnya di mana saja ya, banyak ya, di luar negeri, di Indonesia masih banyak sekali. Jadi itulah yang membuat ini ya, pelaku pelecehan seksual semakin merajalela dan yang dilecehkan hanya berani diam ya, sambil berdoa ya. Nah, ini dampak pelecehan seksual, hati-hati ada dua di sini, dampak individual dan dampak organisasi atau kelompok. Yang pertama dampak individual bisa ke fisik ya, dia bisa sampai mengalami gangguan fisik ya. Ini adalah salah satu kasus ya, ini yang pernah saya baca, ini yang Maria Jose Cristerna ya dari Meksiko. Dia sebetulnya adalah orang yang sama dengan orang normal lainnya, maksudnya bukan tidak normal, sama dengan orang pada umumnya awalnya ya. Terus dia menjadi berbeda seperti ini ya, menjadi open box seperti ini ya, itu karena dia sering sekali mengalami pelecehan seksual. Dan setelah dia melapor, karena dia tempat kerjanya juga berada di itu sudah biasa, tempat kerja kayak gini tuh biasa kalau dilecehkan. Nah, itu ya tadi ya situasional. Jadi seharusnya walaupun tempat pekerjaannya seperti itu, janganlah, dia juga punya hak untuk dihormati. Ternyata tidak, dia dilecehkan, akhirnya dia membutuhkan pekerjaan itu karena ada anaknya 4 ya, akhirnya dia melakukan tindakan yang menurut saya ekstrim. Walaupun open the book ya, saya tidak mengatakan ini tidak normal, ini hak semua orang, cuma akhirnya dia melakukan tindakan yang cukup ekstrim, merubah dirinya seperti ini, tubuhnya ditato. Nah, ini termasuk gangguan pada fisik. Nah ya, psikologis ini hati-hati, bisa sampai ada yang suicide ya karena dibully ya, atau mendapatkan pelecehan seksual. Nah, itu ya ada ya artis
artis Korea ya, yang itu karena dia merasa artis baru. Nah itu mungkin pernah dengar ya, dia menjadi korban pelecehan seksual oleh agensinya, akhirnya dia tidak tahan, akhirnya dia melakukan bunuh diri dan kasusnya sampai sekarang masih belum kelar itu ya. Terus finansial, nah ini finansial itu ada dua ya, bisa positif maksudnya dia mendapatkan reward, bisa juga merugi. Nah finansial ini ada yang mendapatkan reward, mungkin pernah lihat meme-nya waktu iPhone X baru launching itu ya, kalau kepingin punya meme yang di lucu-lucuan dulu ya, kalau kepingin punya iPhone X harus seperti ini. Jadi ada kesannya mereka yang kepingin barang tersebut tetapi tidak bisa membelinya karena memang harganya dan mereka belum punya kemandirian secara finansial, akhirnya menggunakan cara untuk rela dilecehkan demi mendapatkan materi yang mereka inginkan, bukan butuhkan sebetulnya ya, karena kebutuhan itu kan yang mereka inginkan seperti itu. Itu adalah dampak individual. Sedangkan dampak organisasinya atau untuk kelompok, nah otomatis dia akan, karena dia merasa tertekan ya, otomatis awal ini akan dipengaruhi secara individu dulu. Akhirnya mempengaruhi produktivitasnya. Akhirnya malas masuk kerja, malas masuk sekolah, malas masuk kuliah. Kemudian lama-lama dia akan menarik diri, akhirnya mengalami hambatan interaksi sosial. Nah, kemudian ada gangguan, akhirnya menimbulkan gangguan dalam team working, apalagi kalau dia dalam bekerja berkelompok ya, maksudnya harus mengerjakan kerjaan itu dalam kelompok. Nah ini akhirnya dia terganggu karena dia sudah tidak nyaman, hambatan interaksi sosial, menarik diri. Nah akhirnya dia menjadi berbeda, menjadi berubah. Nah itu ya, hati-hati sekali. Nah ini cara menghindari pelecehan seksual di area kampus. Nah karena saya tidak akan membahas physically sebagaimana. Nah ini ya, kita harus baik korban maupun pelaku. Kadang-kadang orang tidak sadar, tadi saya katakan di awal, tidak sadar dia menjadi korban, dia tidak sadar menjadi pelaku. Kenapa? Karena kebiasaan. Nah ini ya, jadi kita harus paham ya, harus paham mengenai bentuk pelecehan seksual itu apa. Ya. Jangan berpersepsi pelecehan seksual itu grabe-grabe dan menggrabe bagian vital saja, enggak. Termasuk kita melakukan body language ketika ngomongnya wajahnya di sini, tapi yang dilihat itu orangnya nggak dilihat, nggak bermata-mata, dia malah melihat bagian-bagian yang mungkin tidak nyaman untuk dilihat. Nah, terus kemudian ini ya, itu termasuk di dalam pelecehan seksual. Terus kemudian kata-kata maupun intonasi, pemilihan bahasa. Nah itu juga hati-hati ya. Kadang si korban ini malah memberikan kesan cenderung memancing si pelaku atau calon pelaku atau orang yang sebetulnya nggak kepingin jadi pelaku menjadi pelaku. Jadi hati-hati ini ya. Kadang-kadang korbannya juga harus introspeksi diri. Pelakunya juga harus introspeksi diri, apakah dia kadang-kadang pelaku ini nggak sadar, si korban juga kadang-kadang nggak sadar kalau dilecehkan, semakin dia harus dilecehkan semakin menikmati, jadi hati-hati. Terus kemudian ini ya termasuk di dalamnya mungkin cara body language tadi, kalau ngomong sama orang ya sudah berikan berikan posisi yang formal, jangan memberikan posisi yang seakan-akan ingin dilecehkan seperti itu ya. Terus kemudian, nah yang ini juga yang menjadi calon pelaku atau sudah menjadi pelaku ini juga harus, kadang-kadang kita nggak sadar ketika kita guyon, mungkin sudah kebiasaan, akhirnya kita mengeluarkan statement atau verbal-verbal yang cenderung ke pelecehan seksual pada guyon. Nah, tidak semua orang akan menerima hal itu sebagai guyonan. Kadang ada orang yang berpersepsi berbeda, nah akhirnya menjadikannya pelecehan seksual. Dan ingat, kadang ini belum tentu korbannya yang menjadi korban pelecehan yang menjadi korban. Contohnya, kita membuat meme itu paling sering ya, itu kita ngambil comot aja lah di internet yang gambarnya gini-gini, ada bagian tubuh ini kok ditonjolkan, lucu nih, kasih tulisan, habis itu di upload lah di
grup ya, grup kita untuk lucu-lucuan aja, untuk lucu-lucuan, nggak bermaksud apa ya, untuk lucu-lucuan. Nah itu yang sama kenanya ini, membuat meme dengan mengeksploitasi tubuh, walaupun yang dieksploitasi itu nggak tahu lah siapa, namanya aja ngambil dari internet. Terus kemudian yang nyebarin, lucu-lucu gambar, ya nyebarin, terus kemudian yang baca, nah itu semuanya kena, ya yang buat, yang nyebarin, sama yang baca itu kena semua. Nah itu termasuk dalam pelecehan seksual, walaupun si korban yang dilecehkan itu nggak ada di antara lingkaran tadi, nggak tahu punya siapa. Nah terus korban pelecehan seksual juga bukan hanya yang dilecehkan tadi, orang-orang yang satu gender dengan yang di meme tadi, menggambar cewek ngapain gitu, nah itu juga bisa menjadi korban pelecehan seksual, karena kalau dia tidak merasa tidak nyaman, nah itu dia bisa melapor. Nah itu juga hati-hati ya. Terus kemudian jadi antara semua orang, nah Civitas Academy itu semua orang, bukan hanya mahasiswa, pengajarnya, tapi semua yang ada di dalam institusi tersebut harus paham mengenai bentuk pelecehan seksual itu seperti apa, bagaimana ya, itu harus paham. Kalau dia nggak paham, kita nggak bisa langsung mengatakan dia korban, dia pelaku. Dia kadang nggak paham kalau dia itu pelaku. Nah, tapi kalau dia sudah paham, ngerti, kalau memegang daerah ini, itu nggak boleh tetap melakukan. Atau kalau dia melakukan body language seperti itu dalam keadaan formal dan dengan orang yang tidak seharusnya secara situasional, itu nggak boleh. Nah, dia tetap melakukan. Nah, itu berarti dia sudah sengaja menjadi pelaku. Nah, seperti itu. Nah, terus yang kedua, kampus atau institusi harus menjamin perlindungan keamanan dan kenyamanan seluruh sivitas akademika, termasuk di dalamnya simpel aja, hal yang kecil, jangan menyatukan, walaupun ini ya nggak masalah ya, umpama di tempat lain, jangan menjadi satukan antara toilet cowok atau cewek, itu termasuk di dalamnya menjamin perlindungan keamanan antara seluruh sivitas akademika. Nah, mungkin itu saja yang kita bahas. Nah, ini adalah sumber-sumbernya untuk tadi pembahasan tadi ya yang kita sharing tadi. Nah, untuk selanjutnya terima kasih ya atas perhatiannya ya, dan saya mohon maaf bila tadi ini ya di dalam pembahasan tadi, sharing tadi saya ada salah pengucapan, salah kata atau sesuatu yang tidak berkenan pada jenengan sedanten ya semuanya. Saya mohon maaf, itu saya lakukan dengan tidak sengaja, dan saya berharap jenengan menerima informasi itu dengan positive thinking ya, seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.